Pernahkah Anda merenung sejenak di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin kompetitif ini tentang sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar klis namun sangat mendalam? Mengapa ada orang yang terlahir dalam kondisi yang sangat sulit, namun entah bagaimana mereka berhasil mendobrak pintu takdir dan bangkit menjadi versi terbaik dari diri mereka, sementara di sisi lain ada begitu banyak orang yang seolah-olah terjebak dalam siklus yang sama selama berpuluh-puluh tahun tanpa ada perubahan yang berarti? Kita seringkali menyalahkan nasib, keberuntungan, atau garis tangan. Namun ada satu elemen yang seringkali luput dari pandangan kita karena ia bekerja di balik layar, di ruang paling sunyi dalam diri kita, yaitu pikiran. Hari ini kita akan membedah sebuah kebenaran yang mungkin sedikit tidak nyaman untuk didengar, namun sangat krusial untuk dipahami. Bahwa seringkali rintangan terbesar menuju kesejahteraan bukanlah dompet yang kosong, melainkan cara kita memproses dunia di dalam kepala kita sendiri. Ini bukan sekadar tentang angka di rekening bank, melainkan tentang arsitektur mental yang menentukan setiap keputusan yang kita ambil setiap harinya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus bersepakat pada satu hal yang sangat fundamental agar diskusi kita tetap objektif dan bertanggung jawab. Kemiskinan adalah fenomena yang sangat kompleks, sebuah jaring yang ditenun oleh berbagai faktor eksternal yang terkadang berada di luar kendali individu. Kita tidak bisa menutup mata bahwa akses terhadap pendidikan yang berkualitas, lingkungan tempat seseorang dibesarkan, ketimpangan peluang kerja, hingga kebijakan ekonomi makro memiliki peran yang sangat nyata dalam menentukan posisi start seseorang di garis kehidupan. Mengatakan bahwa kemiskinan 100% adalah kesalahan, pikiran adalah sebuah pernyataan yang buta akan realitas sosial. Namun, di antara rimba faktor eksternal yang tidak bisa kita ubah secara instan tersebut, ada satu variabel yang sepenuhnya berada di bawah kendali kita, yaitu faktor internal atau mindset kita sendiri. Kita mungkin tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan atau bagaimana sistem ekonomi bekerja hari ini. Namun, kita memiliki kedaulatan penuh atas bagaimana kita merespons keadaan tersebut. Transisi dari rasa ketidakberdayaan menuju perubahan nyata dimulai ketika kita menyadari bahwa meskipun kita tidak bisa mengontrol arah angin, kita selalu bisa mengatur layar kapal kita. Inilah yang akan kita bahas. Bagaimana cara berpikir kita selama ini tanpa sadar telah menjadi tembok yang menjaga kita tetap berada di posisi yang sama dan bagaimana merobohkan tembok itu. Mari kita bicara tentang konsep utama yang menggerakkan seluruh dinamika hidup manusia, bahwa pola pikir adalah fondasi dari setiap keputusan, dan keputusan adalah bahan baku dari hasil yang kita tuai. Bayangkan pikiran Anda sebagai sebuah sistem operasi pada komputer. Jika sistem operasinya bermasalah, maka aplikasi seberat apapun atau perangkat keras secanggih apapun tidak akan bisa berfungsi secara maksimal. Dalam konteks ekonomi pribadi, pola pikir bertindak sebagai filter yang menentukan peluang mana yang kita lihat dan risiko mana yang kita takuti. Sebagai contoh sederhana, mari kita perhatikan dua individu dengan latar belakang yang identik. Orang pertama memiliki pola pikir bahwa uang adalah sumber daya yang sangat langka dan sulit didapat, yang secara psikologis akan membuatnya sangat defensif, takut mengambil risiko, dan cenderung menutup diri dari peluang baru karena ia terlalu fokus pada rasa takut akan kehilangan yang sedikit. Sementara itu, orang kedua memandang bahwa uang adalah hasil dari nilai yang diciptakan, dan kemampuan menciptakan nilai bisa dipelajari. Orang kedua ini akan cenderung mencari cara, belajar keterampilan baru, dan melihat kegagalan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai data riset untuk perbaikan di masa depan. Perbedaan tipis dalam cara memandang uang dan peluang inilah yang dalam jangka panjang menciptakan jurang perbedaan hasil yang sangat lebar. 1. Mentalitas korban, the victim mentality. Pola pikir pertama dan yang paling destruktif adalah mentalitas korban. Ini adalah kondisi di mana seseorang merasa bahwa seluruh dunia sedang berkonspirasi untuk menjatuhkannya, dan bahwa kegagalan hidupnya sepenuhnya adalah kesalahan orang lain, pemerintah, orang tua, atau atasan.
Ketika Anda mengadopsi peran sebagai korban, Anda secara otomatis melepaskan kekuatan Anda untuk berubah. Mengapa harus berusaha jika semuanya sudah diatur untuk melawan Anda? Dampaknya sangat nyata. Tidak akan pernah ada aksi nyata karena energi Anda habis digunakan untuk mengeluh dan mencari pembenaran atas ketidakberdayaan Anda. Orang dengan mentalitas ini terjebak dalam penjara tanpa jeruji karena mereka menunggu dunia berubah terlebih dahulu sebelum mereka mau melangkah. Padahal perubahan dunia dimulai dari langkah kecil mereka sendiri. 2. Takut gagal yang melumpuhkan. Fear of failure. Selanjutnya adalah rasa takut gagal yang berlebihan yang justru menjadi nubuat yang terpenuhi. Self-fulfilling prophecy. Banyak orang lebih memilih untuk tetap berada di zona nyaman yang menyesakan daripada mencoba sesuatu yang baru. Karena mereka melihat kegagalan sebagai sebuah vonis mati terhadap harga diri mereka. Padahal dalam dunia nyata, kegagalan hanyalah sebuah mekanisme umpan balik. Jika Anda tidak pernah gagal, kemungkinan besar Anda tidak pernah mencoba sesuatu yang cukup besar. Pola pikir yang menjaga kemiskinan membuat seseorang lebih memilih aman tapi stuck daripada berisiko tapi berkembang. Mereka lupa bahwa risiko terbesar dalam hidup adalah tidak mengambil risiko sama sekali, karena dunia terus bergerak maju, sementara mereka yang diam di tempat sebenarnya sedang tertinggal jauh di belakang. 3. Pola pikir instan, instant gratification. Kita hidup di era dopamin cepat di mana segala sesuatu ingin didapatkan hanya dengan satu klik. Namun, pola pikir instan ini adalah racun bagi kesejahteraan jangka panjang. Orang yang terjebak dalam siklus kemiskinan seringkali mencari jalan pintas atau hasil besar tanpa mau melewati proses belajar dan kerja keras yang membosankan. Mereka lebih tertarik pada skema cepat kaya, investasi bodong, atau menghabiskan uang untuk kepuasan sesaat demi terlihat kaya daripada menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk membangun aset atau keterampilan yang berkelanjutan. Ketika hasil yang diinginkan tidak segera terlihat, mereka mudah menyerah dan berpindah ke hal lain, sehingga mereka tidak pernah mencapai tingkat kemahiran atau akumulasi modal yang dibutuhkan untuk benar-benar bangkit. 4. Merasa sudah cukup tanpa berkembang, stagnant growth mindset. Ada perbedaan tipis antara bersyukur dan merasa sudah cukup sehingga berhenti belajar. Pola pikir yang berbahaya adalah ketika seseorang merasa bahwa apa yang ia ketahui sekarang sudah cukup untuk menghadapi masa depan yang terus berubah. Di dunia yang digerakkan oleh teknologi dan inovasi ini, berhenti belajar adalah cara tercepat untuk menjadi tidak relevan. Banyak orang terjebak di zona nyaman karena mereka takut akan kesulitan yang menyertai proses belajar hal baru. Mereka menolak untuk melakukan upgrade skill, tidak mau membaca buku, atau enggan mengikuti pelatihan karena merasa itu membuang-buang waktu. Padahal penghasilan seseorang biasanya berbanding lurus dengan nilai yang bisa ia berikan kepada pasar, dan nilai tersebut hanya bisa ditingkatkan melalui pertumbuhan kapasitas diri yang terus-menerus. 5. Menghindari risiko secara berlebihan, extreme risk aversion. Terakhir adalah kecenderungan untuk menghindari risiko secara ekstrim. Memang benar bahwa manajemen risiko itu penting, namun menolak segala bentuk ketidakpastian berarti Anda juga menolak segala bentuk peluang. Pola pikir ini seringkali muncul dari rasa takut kehilangan apa yang sudah dimiliki, sekecil apapun itu. Akibatnya, mereka tidak pernah berinvestasi, baik itu investasi pada pendidikan diri sendiri, memulai bisnis kecil-kecilan, atau mengambil tawaran pekerjaan yang lebih menantang. Mereka terjebak dalam mentalitas pertahanan, defense, dan lupa bagaimana caranya melakukan penyerangan, offense. Dalam jangka panjang, inflasi dan perubahan zaman akan menggerus apa yang mereka pertahankan mati-matian tersebut, hingga akhirnya mereka kehilangan segalanya karena tidak pernah mencoba untuk mendapatkan lebih. Setelah kita membedah kelima pola pikir tersebut, sangat penting bagi kita untuk kembali menginjakkan kaki di bumi.
kita harus menegaskan kembali bahwa mengubah mindset memang sangat krusial, tetapi itu bukan satu-satunya kunci ajaib yang akan mengubah segalanya dalam semalam. Kita harus memiliki empati yang dalam terhadap kenyataan bahwa tidak semua orang memiliki titik awal yang sama. Ada orang yang harus bekerja 3 kali lebih keras hanya untuk mencapai titik start yang dimiliki oleh orang lain sejak lahir. Ada sistem yang terkadang memang tidak adil dan akses yang terbatas. Namun, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah ini. Mindset adalah satu-satunya alat yang bisa Anda ubah tanpa memerlukan modal sepeser pun. Mindset adalah katalisator. Ia mempercepat peluang yang ada dan meminimalisir dampak buruk dari hambatan eksternal. Jika Anda memiliki peluang emas, tetapi dengan mindset yang rusak, peluang itu akan sia-sia. Sebaliknya, meski peluang yang Anda miliki saat ini hanya sekecil debu, dengan mindset yang tepat, Anda bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang substansial. Mindset bukan pengganti kerja keras atau kebijakan publik yang adil, tetapi mindset adalah bahan bakar yang memastikan Anda tetap berjalan ketika jalanan di depan terasa sangat terjal. Jadi, bagaimana kita mulai mengubah arsitektur mental ini? Langkah pertama adalah dengan sengaja mengubah cara kita melihat masalah. Mulailah berlatih untuk melihat setiap rintangan bukan sebagai tembok mati, melainkan sebagai teka-teki yang perlu dipecahkan. Ketika Anda menemui kesulitan keuangan atau kegagalan karir, berhentilah bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulailah bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari sini? Dan bagaimana aku bisa menggunakan situasi ini untuk naik level? Kedua, terapkan prinsip kemenangan kecil atau small wins. Jangan terobsesi pada hasil besar yang instan. Fokuslah pada konsistensi. Jika Anda ingin keluar dari stagnasi, mulailah dengan menyisihkan waktu 30 menit setiap hari untuk mempelajari keterampilan baru melalui internet atau buku. Perubahan besar adalah akumulasi dari ribuan keputusan kecil yang benar. Ketiga, bangunlah kebiasaan refleksi diri secara rutin. Setiap akhir pekan, tanyakan pada diri sendiri, keputusan apa yang saya ambil minggu ini yang didorong oleh rasa takut, dan keputusan apa yang didorong oleh keinginan untuk tumbuh. Kesadaran diri adalah langkah awal dari transformasi. Terakhir, perhatikan lingkungan Anda. Ada pepatah yang mengatakan bahwa Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu dengan Anda. Jika lingkungan Anda saat ini hanya berisi orang-orang yang gemar mengeluh dan menyalahkan keadaan, maka sangat sulit bagi Anda untuk tetap optimis. Carilah komunitas atau lingkaran pertemanan yang growth-oriented, orang-orang yang membicarakan ide dan solusi, bukan sekadar membicarakan orang lain atau kegagalan. Jika tidak bisa menemukannya secara fisik, carilah mereka melalui buku, podcast, atau konten edukatif seperti ini. Lingkungan mental Anda sama pentingnya dengan lingkungan fisik Anda. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu kalimat yang mungkin bisa Anda renungkan malam ini. Kemiskinan mungkin bukan selalu merupakan sebuah pilihan yang Anda ambil di masa lalu, tetapi tetap bertahan di sana tanpa upaya untuk mengubah cara berpikir dan bertindak, itu bisa menjadi sebuah pilihan yang Anda ambil hari ini. Dunia tidak menjanjikan keadilan, tetapi dunia selalu menyisakan ruang bagi mereka yang mau terus bertumbuh. Uang bisa datang dan pergi, ekonomi bisa naik dan turun, tetapi kapasitas mental dan karakter yang Anda bangun adalah aset yang tidak akan pernah bisa dirampas oleh siapapun. Terima kasih sudah menyimak sampai titik ini. Sekarang saya ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda pribadi, pola pikir mana yang paling sulit untuk diubah? Atau mungkin Anda punya pengalaman pribadi tentang bagaimana pergeseran pola pikir berhasil mengubah hidup Anda? Mari kita berdiskusi dengan sehat di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa mendapatkan nilai baru dan subscribe untuk konten edukasi mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah belajar, tetaplah tumbuh, dan mari kita kuasai pikiran kita sebelum ia menguasai kita.